In the world of artificial intelligence, there's been one name that's been on everyone's lips lately. ChatGPT. 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 Sejak dirilis pada 30 November 2022, ChatGPT telah mencapai 1 juta pengguna dalam waktu 6 hari. ChatGPT juga dipuji sebagai salah satu perkembangan terbesar dalam kecerdasan buatan AI. Banyak yang percaya bahwa ChatGPT akan segera menggulingkan Google dari posisi 1 selama puluhan tahun sebagai search engine. Dibuat dan diluncurkan oleh OpenAI, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk dan Sam Altman. ChatGPT pada dasarnya adalah chatbot yang mampu melakukan semua tugas berbasis teks. Dengan kata lain, ChatGPT dapat berpikir, menulis, dan membuat kode lebih cepat dan mungkin saja jauh lebih akurat daripada manusia. AI adalah perkembangan teknologi yang suatu hari akan menggantikan pekerjaan manusia. Sehingga ketakutan bahwa alat AI akan menghilangkan pekerjaan manusia menjadi semakin kuat dengan kedatangan ChatGPT. Misalnya saja, chatbot dapat menulis esai secara detail tentang hampir semua topik dalam parameternya hanya dengan hitungan menit. Hal ini jelas mengancam pekerjaan manusia yang berkecimpung dalam pembuatan konten tertulis. Contohnya, mereka yang mengerjakan tugas menulis berulang-ulang dan tidak terspesialisasi. Biro Riset Ekonomi Nasional atau NBER mengungkapkan dalam sebuah laporan pada 2021 bahwa penurunan upah sebesar 50% hingga 70% di kalangan pekerja kerah biru di Amerika Serikat sejak 1980 disebabkan oleh otomatisasi. Forum Ekonomi Dunia atau WEF mengatakan dalam laporan tahun 2018, generasi baru mesin pintar yang didorong oleh kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan AI dan robotika berpotensi menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia yang ada. Sementara beberapa pekerjaan baru akan diciptakan seperti di masa lalu. Namun, dalam laporan tahun 2020, WEF mengatakan bahwa AI siap menciptakan pertumbuhan yang lebih besar di Amerika Serikat dan ekonomi global. Namun, bagaimana AI mempengaruhi pekerjaan akan tampak lebih jelas dalam beberapa tahun mendatang. Perkembangan teknologi selalu dipuji dengan ekspektasi hal-hal yang positif. Tapi bagaimana jika suatu perkembangan teknologi, terutama AI, justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif? Bernard Marr, seorang penulis di Forbes, mengatakan bahwa secara teori, ChatGPT tidak dapat digunakan untuk melakukan tugas jahat karena perlindungan yang dibuat oleh OpenAI. Marr menguji chatbot dengan memintanya menulis sebuah ransomware, tetapi ChatGPT menjawab dengan mengatakan bahwa itu tidak dapat dilakukan karena tidak ingin melakukan aktivitas berbahaya. Namun, Marr menggarisbawahi jika beberapa peneliti telah mampu membuat ChatGPT untuk menulis sebuah ransomware. Peneliti dari CyberArk juga mengungkapkan bahwa mereka dapat membypass filter AI chatbot yang digunakan untuk mencegah membuat malware. Mereka melakukannya hanya dengan mengulang-ulang pertanyaan. Mereka juga menemukan bahwa ChatGPT dapat mereplikasi dan mengubah kode, bahkan mampu membuat beberapa versi. Dengan terus-menerus menanyakan chatbot dan menerima potongan kode unik setiap kali, dimungkinkan untuk membuat program polimorfik yang sangat mengelak dan sulit untuk dideteksi. Temuan serupa juga diungkap tim peneliti Recorded Future.
mereka menemukan bahwa ChatGPT dapat membuat muatan malware seperti yang dapat mencuri cryptocurrency dan mendapatkan akses jarak jauh melalui Trojan. Karena ChatGPT dan chatbot alternatif seperti ini mampu menulis dengan sangat detail, mereka dapat dengan mudah membuat email phishing dengan kata-kata halus yang dapat menjebak korban untuk membagikan data atau kata sandi mereka. Itu juga dapat mengotomatisasikan pembuatan banyak email semacam itu. Semuanya dipersonalisasi untuk menargetkan kelompok yang berbeda atau bahkan individu. Dalam laporan mereka yang berjudul Chatbot, peneliti Recorded Future menulis kemampuan ChatGPT untuk meniru bahasa manusia secara meyakinkan mampu memberikan potensi untuk menjadi alat phishing dan rekayasa sosial yang sangat hebat. Dalam beberapa minggu setelah peluncuran ChatGPT, pelaku ancaman di dark web dan sumber akses khusus mulai berspekulasi tentang penggunaannya untuk melakukan phishing. Para peneliti menguji chatbot untuk serangan spear phishing, yaitu sebuah teknik yang dilakukan setelah beberapa informasi dasar dari calon korban telah dimiliki, seperti nama dan alamat. Peneliti menemukan bahwa chatbot tidak melakukan kesalahan yang berulang, seperti yang terkait dengan ejaan atau tata bahasa yang umum sering terjadi. Kesalahan bahasa membantu mengingatkan orang untuk mengidentifikasi sebuah email phishing. Dengan tidak adanya indikator ini, ada kemungkinan para pengguna dapat menjadi korban email phishing yang disusun oleh chatbot dan mempengaruhi mereka untuk mengirimkan informasi dan identitas pribadinya. Dan salah satu ancaman paling signifikan dari ChatGPT adalah bagaimana chatbot dapat digunakan dengan mudah untuk menipu, menyebarkan informasi yang salah oleh para pelaku kejahatan. Para peneliti memperingatkan bahwa chatbot dapat digunakan sebagai senjata oleh aktor negara, aktor non-negara, dan penjahat dunia maya. Karena kemampuannya yang mampu meniru bahasa manusia secara akurat dan mampu menyampaikan sebuah emosi, para peneliti mengatakan bahwa chatbot awalnya menolak untuk menulis sebuah berita terkini tentang serangan nuklir dan sebagainya. Tetapi bot melakukannya ketika permintaannya diubah sebagai cerita fiksi atau penulisan kreatif. Hal yang sama juga berlaku untuk topik seperti bencana alam, keamanan nasional seperti serangan teroris, kekerasan terhadap politisi, atau sebuah perang, termasuk misinformasi terkait pandemi dan sebagainya. Firma riset keamanan cyber, Checkpoint Research, menganalisa dan menemukan pelaku kejahatan dunia maya menggunakan OpenAI, dan banyak dari mereka tidak memiliki keterampilan pengembangan sama sekali, yang berarti penjahat yang kurang terampil dapat menggunakan AI untuk sebuah tujuan jahat. Banyak celah dan peluang pengembangan teknologi digunakan untuk tugas kejahatan. Hanya tinggal masalah waktu sampai pelaku kejahatan yang lebih pintar mulai meningkatkan cara mereka menggunakan alat berbasis AI untuk hal yang lebih buruk lagi. AI adalah teknologi yang bermanfaat jika digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi juga bisa berbahaya jika digunakan untuk hal yang buruk. Alat keamanan cyber perlu meningkatkan kemampuannya dengan perlindungan yang dapat mendeteksi pesan yang dihasilkan dari alat seperti ChatGPT, sehingga kita dapat mengantisipasi masuknya serangan rekayasa sosial menggunakan alat ini. Pelaku kejahatan juga mampu membuat serangan mereka sulit untuk terlihat, sehingga membuat peluang keberhasilan menjadi semakin tinggi. Hari-hari mencari URL yang salah ketik, kesalahan ejaan,
typo sebagai indikator serangan phishing sepertinya sudah berlalu. Para ilmuwan dan peneliti perlu membuat alat AI yang mampu mendeteksi pesan yang dibuat menggunakan alat seperti ChatGPT, sehingga mampu menjadi kontrol keamanan umum bagi perusahaan-perusahaan lainnya, di mana alat ini mungkin akan menggunakan indikator berbasis konteks lainnya, seperti waktu dan lokasi untuk mengetahui apakah pesan tersebut dibuat oleh manusia atau oleh AI. Dan sepertinya cukup sekian video gue kali ini. Menurut gue tema hari ini cukup menarik, di mana AI diciptakan untuk melawan AI itu sendiri. Lalu apakah ChatGPT akan menggantikan Google atau tidak? Sebenarnya hal ini masih belum dipastikan dan mungkin suatu saat akan bisa kita ketahui.